Kata apel. Udah kok. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kuil A, B, C, D. Tapi ada satu kuil dewa yang tidak dikenal betul. Artinya dewa ini kan ilahnya ini, teosnya ini samanya itu Allah, dewa, teos. Jadi berjalan-jalan dari Paulus ini di Athena ini, di wilayah Athena dilihatnya banyak kuil. Dibilangnya lah sama orang-orang Athena ini, oh orang Athena, aku melihat memang kalian ini taat beribadah sama dewa X, dewa Y, dewa Z. Tapi aku melihat ada satu kuil sesembahan bagi dewa yang tidak dikenal. Nah, datanglah si Paulus bilang, kau jangan bilang aku dewa, aku bukan dewa, aku ini manusia biasa. Jangan kau bilang aku ini dewa yang turun jadi manusia, nggak benar itu. Yang ku beritakan ini adalah yang kau sembah, artinya dewa yang tidak kau kenal itu, itulah yang mau ku kenalkan sama kau, namanya Yesus Kristus. Kan begitu. Berarti selama ini sebentar dulu cuma. Jadi yang kau sembah selama politeos ini kan, politeosnya itu banyak dewa, banyak Tuhan. Disembahnya Tuhan X, si Artemis, disembahnya si Zeus, disembahnya Poseidon. Ini nggak beres semua ini. Zeus, Poseidon, Artemis nggak beres, bukan dewanya ini, dewa palsunya. Si yang tidak kau kenal, yang selama ini tidak kau kenal, yang tidak kau ketahui, tapi punya kekuatan, itu yang mau ku kenalkan sama kau, namanya Yesus Kristus. Itu yang maksud daripada kisah para rasul itu, Juma. Nah, sekarang berarti apakah orang-orang Athena mengganti penyembahan? Mereka membuang si Zeus, membuang Poseidon dan Artemis, hanya menyembah kepada Yesus. Nggak usah lagi sembah Artemis ini. Jadi begitu. Saya ulang lagi. Apakah orang Athena merubah penyembahan mereka? Ya, merubah penyembahan lah. Dulunya disembahnya juga Zeus. Mereka tidak lagi menyembah Zeus. Kata siapa? Coba. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, dewa yang kamu tidak kenal yang kamu sembah selama ini. Iya, betul. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenalnya itu. Tetapi kan mereka artinya ngambangnya ini punya kekuatan tapi tidak aku kenal. Itu yang dikenalkan sama si Paulus. Nah, sekarang apakah mereka mengganti dewa? Dibuangnya, kan mereka tidak lagi polidewa. Kok dibuangnya? Kan mereka menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Ya, iya, memang yang mereka yang kenal inilah dikenalkan si Paulus. Nah, sekarang dewa yang mereka tidak kenal ini, itu sekarang mereka sembah juga kan? Namanya Yesus Kristus lah jadinya. Nah, beda nggak dengan dewa yang mereka sembah selama ini? Akhirnya mereka mengenal dari yang tidak mengenal jadi mengenal setelah dikenalkan oleh Paulus. Beda nggak? Beda atau tidak? Ya beda lah dari si Zeus. Mereka tidak masuk lagi lah beda. Tidak beda. Yang tadinya mereka sembah, mereka tidak kenal. Sekarang mereka sudah mengenal, tapi penyembahan mereka itu mereka tidak berubah, tetap saja oknum yang mereka sembah itu. Betul? Jadi akhirnya mereka menyembah Yesus yang akhirnya mereka mengenal. Jangan kau bicara sendiri. Oh, jadi artinya dewa yang selama ini mereka sembah itu sudah benar, betul? Dewa yang selama ini mereka sembah sudah benar, Mas. Gimana? Gini dulu. Dewa yang tidak mereka kenal ini mereka mereka sudah sembah. Dari dulu disembahnya sih memang. Tetapi berarti Yesus yang kau sembah itu adalah dewa yang tidak dikenali oleh orang Yahudi, orang-orang Yunani yang mereka sudah sembah selama ini. Betul? Betul. Nah, berarti sembahanmu dengan nenek moyang orang Athena sembahannya sama, betul? Tapi bukan Zeus ya, bukan Artemis itu ya. Masuk lagi Garambang. Sudah jelas-jelas yang mereka sembah itu adalah dewa yang mereka tidak kenal, agnostos, theos. Ada dewa yang mereka tidak kenal, betul.
selama ini nggak dikenalnya ini, tapi disembah. Tapi yang mereka sembah selama ini kan dewa-dewa itu kan. Sabar dulu kau. Mereka kan banyak kuil ini, ada kuil Zeus, ada kuil Hera, ada ini. Ada satu mereka ini semua dikenalnya ini. Zeus ini dikenalnya, Hades dikenalnya, Poseidon dikenalnya, tetapi ada satu yang nggak dikenalnya. Jadi datanglah si Paulus. Ini semua aku tidak rajin kali kau beribadah kau katanya. Tapi yang kau sembah ini kan kau nggak kenal ini mulai zaman Bahola ini. Inilah yang aku kenalkan sama kau yang maha kuasa ini katanya. Ini semua nggak beres ini. Poseidon apa Hera buang semua ke tong sampah ini. Akhirnya jadi satu lah, jadi Kristen lah mereka. Itulah di Yunani, Asia Kecil. Pertanyaan saya, apakah sembahan orang Athena dan sembahan orang Kristen itu sama? Dewa yang tidak mereka kenal itu, itulah Yesus Kristus yang dikenalkan oleh Paulus. Iya, pertanyaan saya, apakah sama? Sama mana? Ya, mulai. Cari jurus untuk lari, cari jendela dia untuk kabur. Gini, Juno. Jangan Sembahan orang Athena dan sembahan Kristen itu sama. Maksudmu dewa yang tidak kenal itu sama dengan Yesus Kristus? Yang jadi Kristen itu kan orang Athena, yang jadi Kristen kan orang Roma. Nah, lalu satu lagi aku kritik kau cuma kau bilang ya Yesus Kristus itu adalah dewa orang Roma. Dari mana kau pandai-pandaian? Lah, Paulus sendiri yang mengatakan kok dewa yang kau sembah yang selama ini kau tidak kenal, aku datang memperkenalkannya dalam nama Kristus Yesus. Sebentar dulu Keong, sini kita tahu sama kau. Hai, betapa nggak nyambung. Sini kau masolang. Bahwa kau bilang dewa Romawi itu adalah Yesus Kristus, salah. Kenapa aku bilang Siapa salah? bilang salah? Bahwa dewa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah? Ada objek yang disembah, ada penyembah. Diam dulu. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Apa yang disembah oleh orang Athena adalah dewa-dewa mereka sendiri. Bukan Tuhannya Yahudi yang mereka sembah, tapi dewa independen yang disembah oleh orang-orang Athena. Betul? Kok betul-betul? Sabar dulu, biar ku terangkan dulu. Jadi kau ingin mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Athena yang Theos itu adalah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Sebentar. Kita masuk ke Romawi dulu kita. Sini. Kau bilang ngaco. Gini lah nggak enak diskusinya kan kau. Sebentar aja dulu. Saya kan bertanya. Kau perkosa orang kamu. Apakah sembahan orang-orang Athena sama dengan sembahan yang disembah oleh Yesus dan murid-muridnya? Untuk dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus adalah benar, sama. Nanti setelah kemudian Paulus tapi Zeus datang bukan Zeus ke Athena menggantikan sembahan mereka bernama Yesus, betul? Itu yang dikenalkan, yang tidak dikenal itu berarti sembahan orang Athena dan sembahan orang Kristen sama, betul? Mana untuk Zeus tidak sama. Masuk lagi lah beda. Memang menurutmu tidak sama, tapi Paulus mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuperintahkan, itulah yang kuberitakan kemudian kepadamu. Berarti sembahan Kristen dan sembahan orang Athena itu sama, betul? Enggak mulai. Kenapa kamu tidak mau mengakui? Kenapa kau tidak mengakui sama? Kenapa? Karena kamu malu. Kalau kamu itu tahu sebenarnya orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa. Betul. Nah, gimana? Sebenarnya. Jadi kamu sudah sadar? Orang Yunani itu menyembah banyak dewa. Ya, banyak A, B, C, D, Z, banyak mereka menyembahnya. Tapi ada satu dewa yang mereka tidak mengenal tapi ditaunya maha kuasa juga. Tapi disembahnya juga. Disembahnya juga, betul. Berarti sembahanmu dengan sembahan mereka orang-orang Yunani sama. Sebentar dulu, kenapa langsung kau apakan? Kau ngomong lah. Nah, berarti sama. Apa yang disembah oleh orang Athena dan apa yang disembah oleh orang Kristen hari ini itu sama. Sedangkan hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 4 November 2025. Sembahan yang disembah oleh orang Yahudi dan sembahan yang disembah oleh orang Kristen, yaitu dewa Athena, itu adalah sembahan yang berbeda. Iya, kok pada tahu lah,
Mau lari kemanapun, tetap saja kemudian kalian dianggap Abu Dazarah, dianggap bidat sama orang Yahudi. Kenapa? Karena kalian menyembah dewanya orang Barat. Sabar dulu, aku dulu ngomong Jumat apa ini. Ayo, silakan. Bentar dulu. Tuduhanmu tadi Jumat tentang dewa Romawi adalah yang disembah oleh Paulus, yang orang Kristen. Ya. Tidak benar. Dewa Romawi ini kan Jupiter, ini kan dewa. Itu inilah dewa-dewa yang tidak mereka kenal, cuman sekedar nama doang. Bentar dulu, Jupiter, Jumat. Zeus, Hermes itu cuman Sebentar nama. dulu. Mereka tidak Langsung mengenal. potong Itulah yang ya. disembah Dulu, oleh orang kawan, sabar. Kristen. Iya, sebentar dulu. Sebentar. Bahwa Paulus mati dibunuh oleh pemerintahan Romawi. Benar ya kan? Paulus itu dibunuh oleh pemerintahan Romawi. Menggenapi nubuat itu. Sebentar dulu. Benar, kutanya dulu kau. Benarkah Paulus itu dipenggal oleh pemerintah Romawi? Ya. Betul. Kenapa dia dipenggal oleh pemerintah Romawi? Karena Paulus menyebarkan kekristenan, kan begitu? Artinya melawan dewa-dewa Romawi. Artinya Paulus mengenalkan Kristus ini lebih hebat dari dewa Romawi dan mengajarkan kekristenan di Romawi. Maka dipenggal. Lalu dari situ saja bisa disimpulkan bahwa Paulus tidak pernah menyembah dewa-dewa Romawi. Dia mengenalkan Kristus kepada umat Romawi, kepada masyarakat Romawi di situ. Karena tidak terima, dipenggal lehernya. Kenapa kau bilang dia nyembah Romawi, dewa Romawi? Saudara. Masolang. Saudara. Paulus itu ditangkap karena memicu kerusuhan di Yerusalem. Dia Paulus ini, tunggu dulu. Dia Paulus ini itu mengajarkan ajaran yang mencakup tentang Yesus sebagai Tuhan. Pertama, menyinggung orang-orang Yahudi karena menganggap bahwa Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Dan juga otoritas Romawi pada saat itu mereka marah. Karena kenapa? Dewa-dewa yang mereka sembah selama ini mereka ajarkan itu adalah Yesus juga. Itu yang perlu Anda pahami. Memang dia orang Roma marah tentang itu, betul. Tetapi yang menjadi catatan penting bagimu adalah Paulus pendiri agamamu itu mengajarkan orang Athena untuk meninggalkan dewa-dewa mereka menuju kepada dewa yang mereka sembah mereka tidak kenal bernama Kristus Yesus. Berarti Paulus ingin menggantikan dewa-dewa mereka itu dengan Yesus, yang mana dewa-dewa yang mereka sembah itu adalah dewa yang tidak dikenal, yang adalah Yesus itu sendiri. Maka Paulus datang mengajarkan, ini loh dewa yang kalian sembah selama ini namanya Yesus. Marahlah orang Roma. Enak aja, siapa yang mau menyembah Yesus? Tapi pada ujungnya kemudian mereka beriman, mereka percaya ujung-ujungnya. Bahkan Paulus itu dan menjadi paus. Betul. Pada akhir. Begitu. Benar. Begitu, Gini, saudara. ada benarnya ucapanmu, tapi ada kau pelintir gini dia ya. Kok pelintir pula? Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Romawi dan Yunani itu politeis, artinya mereka menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Ya. Oke. Samanya Kristen, ada bedanya. Diam dulu kau, ribut kali kau, tunggu dulu. Jadi Kristen ini kan monoteisnya ini, tetapi walaupun dibilang Tritunggal itu sulit dipahami ya, kalian pahami, tapi kami pahamnya itu. Iya, Nah, sama seperti Athena. ada satu dewa, satu teos, ada satu teos yang memang ini tidak dikenal, selebihnya dikenal. A, B, C, D, Z ini dikenal ini, Uranus lah, Jupiter. Yang tidak dikenal oleh orang-orang yang Roma. tidak dikenal oleh orang-orang Yunani. Kalau Romawi aku kurang. Tapi tahu. sebenarnya yang mereka sembah itulah selama ini. Sebentar, semua disembahnya, bukan hanya yang tidak dikenal ini. Itulah yang Sebentar mereka dulu. sembah selama ini adalah dewa yang mereka tidak kenal, yang namanya Kristus Yesus. Sabar dulu kawan. Yang disembah orang Yunani Athena ini karena disembahnya semua disembahnya juga Zeus, disembahnya juga Hermes, disembahnya juga yang tidak dikenal ini. Memang betul, ada juga ritual mereka untuk si tidak dikenal ini, si Theos, Agnostos Theos itu. Nah, tetapi nggak dikenalnya siapa sih ini yang tidak dikenal ini, kok ada kekuatan ini. Nah, datanglah si Paulus mengenalkan, "Oi orang Yunani, ini semua dewa ini yang kau kenal ini, aku mau mengenalkan bahwa yang tidak kau kenal ini sebenarnya adalah Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu." Jadi Maka ini mereka menyadari
bahwa selama ini Ya. mereka tidak salah sembah. Jadi betul, yang salah sembah itu mereka. Selama Begini, kawan. ini sebelum Paulus mengajarkan tentang Dewa Tetap. Yesus, mereka sudah tidak salah sembah, betul? Bukan, mereka salah sembah karena banyak, karena semua disembahnya. Tidak salah sembah. Di kau yang nggak, mereka banyak menyembah Coba. politeis. Coba tunjukkan kepada saya ajakan Paulus meninggalkan dewa-dewa mereka untuk menuju kepada Betul. Yesus. Ada nggak? Mana dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Mana? Oh, jadi maksudmu Paulus mengajarkan agar menyembah Zeus? Iya, enggak. Paulus mengajarkan Tanya dulu meninggalkan kau. dewa-dewa mereka dan menuju kepada Yesus. Ada enggak? Akhirnya kan mereka nggak menyembah Zeus. Enggak ada. Kayak ditanya, Enggak Juma. ada. Paulus malah menekankan bahwa yang kau sembah itu sudah betul. Tapi Yang kamu tidak tidak dikenali, mengenalnya. Yang Betul, benar, yang kau tidak kenal itu, itulah Yesus yang kuperkenalkan samamu. Lanjutkan, Benar. kata Paulus. Lanjutkan nyembah dewa dulu. Terus. Ya, sebentar Tapi dulu, dalam kawan. nama Yesus. Jadi yang mereka tidak mengenal selama ini Juma, mereka tidak mengenal Kristus, benar. Tetapi Mereka tidak mengenal agnostos theos, bukan Kristus. Jangan dibalik. agnostos theos ini Agnostos kan theos yang mereka sembah selama ini itu sudah benar. Itu sudah betul. Kata Iya, Paulus, sembahanmu, dengar aku dulu. melihat kamu itu begitu taat untuk beribadah. Itu sudah Iya. betul itu. Tetapi kali ini kau harus mengenal apa yang kau sembah itu. Yang kau sembah itu sebenarnya adalah Kristus Yesus. Bukan dewa baru, ini dewa lama. Tapi Dewa baru. kemudian Paulus permaknamanya menjadi Kristus Yesus. dengar kawan. Loh, itu dalil Dulu. kisah para rasul 17. Sebentar dulu, kawan, Bukan sebentar. dewa Jadi lama. Dewa Hati-hati. baru. Bukan dewa baru tapi dewa lama. Cuman Sebentar. nama baru. saat ini jadi Romawi kuno dan Yunani itu adalah Eropa saat ini ya. Itu adalah Eropa saat ini. Romawi kuno itu kerajaan Inggris, Denmark, itu Romawi kunonya itu yang terpecah. Nah, saat ini mereka Romawi itu sudah menerima Kristus, meninggalkan dewa-dewa mereka dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Salah. Dan- Mereka tidak meninggalkan dewa mereka. Nyak dulu kau, Inggris sekarang Makanya menyembah- Natal masih mereka peringati. Makanya Bentar dulu, ibadah Juma. mereka masih hari Minggu. Makanya makanan dulu. mereka masih babi. Masih berpesta dengan makanan-makanan persembahan kepada dewa-dewa mereka. Jangan kau politisi semua itu. Bentar dulu, Mereka Juma. menyembah dewa mereka dalam nama baru, yaitu Kristus. Tapi objeknya, oknumnya sama. Sini dulu. Loh, Paulus sendiri yang mengatakan, dewa yang ngomong. kau tidak kenal, yang kau sembah selama ini, yang kau puja selama ini, Ya, harus ya. kau kenal dia. Nih dia, namanya Kristus Yesus. Makanya kalau Anda lihat orang-orang Roma, kalau mereka beribadah, mereka cium-cium patung bayi. Kenapa? Karena itu adalah dewa mereka yang mereka tidak kenal, yang Paulus ajarkan kemudian namanya Kristus. Patung bayi itu kan ada apalah dicium-cium itu. Itu hanya Pada biar intinya, saudara harus sadar bahwa Kristus jadi aku- yang kalian sembah jadi itu aku bukan bosan orang saudara kalian Yahudi. Kristus yang kau sembah itu adalah dewa Athena dalam nama Yesus Kristus. Titik. Dah. Terpaksa Udah, kali orang selesai. terpaksa. Jadi gini Paulus kebiasaanmu. sendiri yang mengatakan itu, Cak Ayu. Paulus yang mengatakan. Lagian orang Roma. Yahudi juga kan tidak mengenal agamamu, tidak mengenal Tuhanmu sampai hari ini. Orang Yahudi tidak mengakui sembahan kalian itu sama dengan sembahan mereka. Kenapa? Karena kalian menyembah dewa orang Roma, dewa Athena yang kalian sembah. Salah karena Kak Yesus adalah manusia. Mereka tidak pernah Allah itu nggak pernah jadi manusia, maka mereka Lah menolak dalam Yesus. konsep Yudaism itu tidak Bodoh kali masuk kau. akal mereka untuk dengar. Di dalam kitab Yeremia 31, 34, jangan lagi orang mengajarkan tentang Tuhan karena mereka semua baik kecil maupun besar sudah mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang mereka kenal kok tiba-tiba berasal dari keturunan pesina, tiba-tiba menjadi bayi, tiba-tiba datang ke tengah. Bukan itu. Salah. Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhannya seperti umat Islam mengenal Tuhannya. Tidak seperti Kristen, Tuhan itu harus turun jadi bayi, begini, bagaimana. Itu dewa Athena. Yesus itu dewa Athena. Bukan.
Orang Yahudi menolak Yesus karena Yesus itu manusia. Bagi Yahudi, Ya, menolaknya sebagai apa? sebentar dulu. Bagi Menolaknya Yahudi, sebagai apa? Jelas dulu. Yesus Tidak datang mungkin. memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, ditolak sebagai Mesias, bukan Sabar ditolak dulu, sebagai Jin. dewa. Kau perkosa tamumu ketapel. Kamu ini karet. Kau bilang, kau sama seperti Zakir Naik, kau menang lidah karet aja ya kau. Kutanya Beban dulu muat, samamu, Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai apa? sebagai hamba, Nah, sebagai hamba diterima nggak sama Yahudi? utusan. Diterima sebagai apa? Diterima. Mereka kan menganggap Yesus sebagai guru, dan guru itu. Ya, Guru Israel. diterima nggak ketika kemudian otoritas yang memegang kekuasaan pada saat itu diterima nggak Yesus sebagai Mesias? Awalnya kalau ada sebagian menerima, tapi orang tidak Kau terima. ini. Sampai pada endingnya mereka ingin mengeksekusi mati karena mereka nggak percaya dia Mesias. Memang nggak percaya mereka Mesias, betul. Nah, lantas kenapa berubah menjadi nggak percaya menjadi dewa, tuyul? Loh, kok jadi dewa? Lah kamu mengatakan orang Yahudi tidak percaya kalau dia Tuhan. Dari mana ilmunya? Betul. Lalu Yesus sibuk mengajarkan aku utusan kok dari Tuhan pula Iya. ditolak. Heeh. Kan begitu. Kamu ini sebagai seorang Kristen yang menyembah agnostos theos, seakan-akan Yesus itu datang sebagai dewa agnostos theos kepada orang Yahudi. Tidak. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai Mesias, orang yang diurapi selayaknya Hezekia, Daud, Saul, Salomo, Harun dan seterusnya. Ditolak. Datang Kristen, wah, Yesus Tuhan kami ditolak sebagai Tuhan oleh orang-orang. Pret. Ngarang aja terus. Kok jadi kau yang Di mana orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan, di mana? Hah? Di mana orang Yahudi menolak Yesus sebagai dewa, di mana? Di mana? Ada aja. Kan Orang pertanyaannya Yahudi menolak Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, selayaknya Harun, Iya. selayaknya Musa, ditolak. Oh, salah, Bukan ditolak enggak sebagai begitu. dewa. Masolang generasi. Yesus datang Enggak mengajarkan begitu. dirinya sebagai utusan, bukan sebagai dewa. Yang mengajarkan Yesus turun sebagai dewa itu Paulus kepada orang Roma, kepada orang Athena, bukan kepada orang Yahudi. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus untuk orang non-Yahudi. Karena kalau kepada Yahudi, Paulus nggak bisa berbohong. Paulus nggak bisa nipu. Kan orang Yahudi sudah paham tentang Tuhan. Maka Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Karena orang Yahudi masih menyembah dewa-dewa. Maka supaya ajarannya laku, maka dewa mereka katakan, dewa yang kalian sembah selama ini itu sebenarnya adalah Yesus. Maka sembahlah Yesus. begini, Karena itu si Yesus itu dewa kalian. Itu fakta, saudara Darel, ban karet. Dengar kawan, dengar. Cuma dulu, kan berkali ku bilang politeis yang ada di Yunani dulu itu mereka menyembah banyak dewa, tapi ada satu yang mereka tidak mengenal, tapi yang maha kuasa, namanya dewa yang tidak dikenal. Dan saudara, itulah yang diperkenalkan sama Paulus. Orang Athena, dewa yang kau sembah di kuil ini adalah itu yang mau kuperkenalkan, namanya Yesus. Benar. Tetapi sebentar dulu kawan, sebentar aja. Tetapi Paulus tidak pernah berkata sembahlah Zeus, sembahlah Artemis, tidak, buang semua di ketong sampah semua ini. Artemis tidak ini, bisa Zeus, dibuang, tidak bisa dibuang. Yang masih benarnya kau adalah percayai dewa-dewa mereka sampai hari ini masih. Kau seperti Zakir Naik, kau bodoh. Dewa Bapak, dewa Anak, dewa Pneuma masih ada sampai hari ini. Dewa Bapak, dewa Anak masih kau percaya sampai hari ini. Ada 3 dewa yang kalian sembah sampai hari ini. Begitulah bodoh semua apologi Islam ini. Hari ini orang Kristen masih menyembah 3 dewa dalam satu. Jangan kau bohongi kami. Kami paham betul kalian itu penyembah 3 dewa dalam satu dewa. Madura ini. Itu fakta, itu real. Kau menyembah kemudian yang disebut Bapa, kau menyembah yang disebut Anak, kau menyembah juga yang disebut Roh Pneuma. 3-tiganya ini adalah Tuhan kalian. Dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena, orang Yunani. Ada dewa senior, ada dewa junior, dan juga ada dewa perempuan. Malah kalau kita berbicara terkait dengan ajaran politeisme terlebih dahulu. Ini harus paham. Makanya dengar saya. Makanya kemudian di dalam Wahyu 5 nomor 6, ajaran kemudian paganisme muncul di situ. Inilah ke-7 roh theos yang diutus ke bumi.
Jadi itu dewa-dewa lah itu masuknya itu. Yang Jelas dua Theos itu apa? Theos itu apa? Kepala kau. Apakah orang Roma, apakah orang Kau Yahudi marah menyembah dengan Theos? kau. Kutanya dulu Jadi samamu. pandai-pandai Apakah yang orang menaksir Yahudi kitab orang. menyembah Theos? Kutanya dulu samamu. Apakah orang mana? Yahudi menyembah Theos? Ya, orang Yahudi menyembah Allah. Nah, beda. Orang Roma Yunani menyembah Theos. Sembahan orang Yahudi bukan Theos. Kau paham dulu di situ. Sedangkan orang Kristen ini menyembah Theos. Theos itu dewa. Orang Yahudi menyembah Elohim, tidak menyembah Theos. Kau harus paham itu. Kau harus Theos ngerti itu. bisa God. Theos itu bahasa Inggrisnya God, bisa Nah, Allah. itu suka-suka kamu. Yang jelas, ketika orang-orang Yahudi diajarkan, jangan kau menyembah kepada ilah lain. Ilah yang dimaksud itu adalah pneuma. Coba kamu lihat kemudian di dalam Yesaya 66 nomor 17 nomor 18, apa yang dikatakan oleh kitabnya Yahudi? Menyembah kepada Theos. Menyembah kepada Theos yang memuja-muja, kemudian dewa taman-taman Theos. Theos yang dikatakan di situ Theos. Bukan dikatakan Elohim atau Eloah atau Adonai. Tidak. Jadi agnostos Theos yang diperkenalkan oleh orang Roma yang sedang berdampingan dengan orang-orang Yahudi itu berbeda dengan sembahan orang Yahudi yang mereka sebut Eloah. Eloah dan Theos adalah dua sembahan yang berbeda. Eloah adalah sembahan Abraham, sedangkan Theos adalah sembahan orang Roma Yunani kuno. Paulus kemudian datang merayu mereka. Kalau kemudian Paulus datang mengajarkan, Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya Yahudi, itu tidak akan mungkin diterima ajarannya. Maka dia mengatakan apa? Aku datang memperkenalkan dewa kalian loh. Dewa kalian itu datang mengobrak-abrik tanah Israel. Dia membangkitkan orang mati dan disaksikan oleh apa? Kerajaan, oleh raja-raja sebagai perwakilan Imperium Romawi, Pilatus, Herodes. Mereka menyaksikan betapa Yesus Tuhan kalian, dewa kalian itu datang kemudian. Maka orang-orang itu percaya. Sampai hari ini mereka menyembah dewa-dewa mereka. Sebentar lagi mereka akan merayakan tanggal 25 Desember. Apakah itu kelahiran Isa? Apakah itu kelahiran anak Maria? Bukan. Itu kelahiran dewa-dewa Athena tanggal 25 Desember. Pahami itu. Jadi kok ngarang-ngarang dewa Athena. Dewa buku tampari dewa Athena itu, si Zeus itu, biar ku ya itu maumu karena kau sudah tahu kau itu kecemburuan akidah. Kau kena cemburu akidah itu. Kalau kau kamu ingin menyembunyikan identitas Tuhanmu. Itu adalah Yesus, benar. Itu yang dikenalkan si Paulus. Nah, itu dia. Sekarang saya tanya samamu. Apakah orang Yahudi bagi mereka Yesus itu adalah Elohim? Tidak, mereka nggak mengaku itu. Tidak. Sekarang apakah orang Roma Yesus itu adalah dewa mereka? Yesus itu dewa yang tidak dikenal mereka itu. Orang apakah iya? Apakah iya? Tapi kan dulu mereka nggak kenal. Saya ulang lagi, apakah iya? Setelah dikenalkan si Paulus baru mereka kenal. Apakah iya? Apakah Yesus bagi orang Roma dan orang Athena adalah dewa mereka yang turun ke bumi jadi manusia? Apakah iya? Oh tidak, salah itu. Oh, salah lagi. Salah lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 kau baca. Coba. Bagaimana Paulus mendoktrin orang-orang yang ada di ajarannya bahwa Theos yang disembah oleh orang Roma Yunani turun ke bumi mengambil rupa hamba yaitu Yesus Kristus dan mati sampai dia taat sampai mati di atas salib. Betul? Yesus itu kan Tuhan yang jadi manusia. Nah, itu ajaran Roma atau ajaran Yahudi? Ajaran Roma, ajaran Paulus lah. Ya, ajaran Paulus yang diajarkan kepada Yahudi atau kepada non-Yahudi? Melalui firman Allah, melalui dari talo. Untuk orang Yahudi, atau untuk orang Roma? Untuk semua bangsa-bangsa. Nenekmu kiper. Tak Bapakmu ada kiper. Paulus itu. Dengar. Paulus ketika dia kembali dari mengajarkan agama Kristen, dia bertaubat di Yerusalem. Bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kau baca Kisah Para Rasul 21 Paulus nomor 15 sampai nomor 26. Balik lagi dia ke Yahudi gitu, balik lagi dia ke Yahudi. Betul. Pala bapak kau kiper, dia nenekmu kiper. Kau baca, saya baca dalilnya mau? Berani kau baca dalilnya? Berani kau baca dalilnya? Berani kau baca dalilnya? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu di depan orang-orang Kristen. Di depan orang Kristen dia mengatakan itu. Tapi di depan orang Yahudi dia pura-pura bertaubat.
Makanlah kerupuk jange itu, bodoh kali kau. Saya baca dalilnya samamu. Kau diam baik-baik, saya bacakan samamu. Yang baik-baik kata, jadi kau yang ngarang-ngarang kitab orang. Karena saya berbicara berdasarkan data, bukan doktrin. Data apanya? Saya baca kisah para pewarta. Baca. Oke. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem, kota non politeisme. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah ini bukan lagi penyembah dewa-dewa Athena nih. Tiba di Yerusalem. Dan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, wahai, mereka mendengarkan tentang engkau, wahai, jangan menatap." Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan kamu bahwa kamu telah datang kemari. Sebab itu, lakukan apa yang kami katakan ini. Penatua berkata kepada Paulus, lakukan apa yang kami perintahkan ini. Betul. Apa itu? Di antara kami ada ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukan pensucian dirimu. Lakukan pensucian, pentahiran dirimu. Lakukan, sucikan dirimu, tahirkan dirimu, bertaubatlah kau. Itu fakta. Bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Kabar tentang kau melarang orang bersunat, kabar tentang engkau melarang orang dibatasi makanan-makanan, itu semuanya tidak benar. Anggaplah itu semua bohong. Melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat, melainkan bahwa engkau tidak mengajarkan agama Kristen. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami menuliskan putusan-putusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang tadinya dihalalkan. Pada keesokan harinya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke dalam Baitullah atau Bait Suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan, padahal di luar Kristen dia sudah mengajarkan kepada orang Kristen sekali saja persembahan, yaitu Yesus Kristus. Begitu dia balik ke Yerusalem, dia masih mempersembahkan kucuk. Persembahan apa yang sebentar. Penyesat. Apakah ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa dia mentahirkan dirinya? Kalau ajaran Kristen itu benar, kenapa dia mentahirkan dirinya? Apa yang dipersembahkan Paulus rupanya? Saya tidak peduli persembahan apa yang dia dengar. Kenapa dia mentahirkan dirinya? Kutanya dulu. Pentahiran dirinya. Kalau pentahiran dirinya aku kurang paham itu. Bagaimana, kenapa dia mentahirkan dirinya? Tapi dengar, sebentar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paulus pendiri Kristen ketika kepada orang Yahudi, aku adalah rasul yang paling baik di antara seluruh rasul. Akulah yang harus kau teladani. Begitu pulang ke Yerusalem, jadi lontong sayur. Seperti kucing yang disiram air. Penipu, pembohong, penyesat. Kembali ke Yerusalem, ditahirkan dirinya kembali. Kemudian dia mempersembahkan persembahan untuk mensucikan dirinya kembali. Dasar penipu, laknat, menyesatkan manusia.
Oh tidak. Andai saja agama Kristen itu adalah agama benar, maka jangankan dia yang ditahirkan, dia justru akan mengatakan kepada Yakobus, saudara kandungnya Yesus, hei Yakobus, saudara kandungnya Tuhannya orang Romawi bernama Yesus. Aja semua berkumpul orang Yerusalem, aja, baptis dia dalam nama Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh. Sebutkan mereka bahwa mereka adalah Kristen sekarang ini. Rubah sinagoge menjadi gereja tempat kita menyembah ke depan. Malah dia seperti sayur lontong basi. Malah dia kemudian ditobatkan, ditahirkan. Malah dia bayar juga 4 orang yang bernasar itu. Lalu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi dan mengatakan, pentahiran akan selesai Doro, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Kampret. Padahal dia yang sudah merubah kemudian persembahan orang-orang Yahudi menjadi persembahan orang Yunani, mempersembahkan 1 kali saja untuk dosa-dosa kita, bahkan bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Terus kenapa dia mentahirkan diri? Tanya dulu. Kenapa? Kenapa dia mentahirkan diri? Coba. Kalau agama Kristen itu benar, kenapa dia mentahirkan diri? Orang generasi udah gila kau, cuma tenang dulu kau. Kenapa Paulus bertobat dari ajaran Kristen? Kenapa aku tanya? Apa? Mana ada tobat dari ajaran Kristen? Sampai mati dia tetap Kristen kok. Paulus mengatakan, orang-orang yang ada pada saat itu, Yakobus, semua penatua hadir pada saat itu. Bagaimana ini Paulus? Bagaimana sekarang? Tentang mereka yang akan mendengarkan bahwa engkau kembali ke sini, di mana mereka menurut mereka, kau itu penyesat. Kau sudah menyesatkan kemudian orang-orang Yahudi. Makanya di Kisah Rasul 24 nomor 5 dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Penyesat dia ini. Begitu balik ke Yerusalem, ketepek halilintar. Masuklah dia kemudian, hei Paulus, sini kau, duduk. Kami mendengarkan kamu di luar sana menghalalkan makanan yang diharamkan oleh agama Yahudi. Betul? Kamu melarang mereka bersunat. Betul? Aduh, bagaimana ini sekarang? Kau akan hancur ini. Lalu bagaimana Pak? Tolong saya Pak. Ya apa solusinya Pak? Sekarang juga ada orang 4. Dengar, ada 4 orang yang punya nazar. Kau panggil dia, kau ajak dia, kau bayarkan kemudian nazarnya, lalu kau bersama-sama mentahirkan diri kalian. Sanggup nggak kau Paulus? Iya sanggup paman. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi pada hari berikutnya? Dengar. Pada hari berikutnya, Paulus, pendiri agama Kristen yang menyembah kepada dewa-dewa Athena, membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri. Kutanya dulu, Paulus mentahirkan diri dari apa? Mentahirkan diri itu kan mensucikan apa itu? Membersihkan diri. Macam sholat kau. Paulus mentahirkan diri dari apa? Kalau itu aku kurang tahu dari apa. Apakah itu baptisan seperti apa? Paulus mentahirkan diri dari mengajarkan agama Kristen tidak bersunat, makan babi dan seterusnya. Camkan itu baik-baik. Salah. Bagaimana ini sekarang? Mereka telah mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu kau melakukan apa yang kami katakan, di antara kami ada 4 orang bernasar. Kenapa bisa demikian? Karena dia telah mendengarkan bahwa kamu telah mengajarkan semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat. Orang-orang di sini mendengarkan kamu mengajak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di luar sana untuk melepaskan hukum Taurat. Demi untuk mengajarkan agama Kristen, kau ajarkan begini di luar sana. Tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Apabila kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Begitu masuk ke Yerusalem, orang-orang mendengarkan kamu mengajarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa ya, hukum Taurat ya. Iya. Kamu mengajarkan agar anak-anak mereka jangan lagi disunat ya. Iya.
kamu mengajarkan agar mereka jangan lagi hidup sesuai dengan adat istiadat kita ya? Iya. Bagaimana sekarang? Iya, bagaimana Pak? Jadi sekarang bagaimana? Iya, sekarang tolong saya Pak. Bagaimana Pak? Begini Paulus, begini. Supaya kamu itu tidak dihukum Paulus, supaya kau itu tidak disalib Paulus, kau sekarang tahirkan dirimu bersama dengan 4 orang yang bernasar. Sanggup kau, Dek? Sanggup, Paman. Maka keesokan harinya Paulus membawa 4 orang itu beserta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri. Paulus mentobatkan dirinya, Paulus mentahirkan dirinya dari ajaran membatalkan hukum Taurat. Dari ajaran mengajarkan jangan bersunat dan makan babi. Dari situlah Paulus bertobat. Makanya saya katakan samamu, kenapa orang Kristen tidak sibuk dengan Paulus, siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa kakeknya? Karena sebenarnya Paulus itu cuman alat untuk menyembah dewanya orang Roma, Athena. Itu real. Kau kehilangan Paulus, kau kehilangan arah tentang Paulus, apalagi tentang Yesus. Sekarang kalian Natalan, tahun baruan, melahirkan kemudian ajaran memperingati bangkitnya Tuhan dari kubur, lahirnya Tuhan kemudian dari rahim Maria, dan seterusnya, bla 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 bla, dan kekristenan. Semua itu adalah konsep Roma Yunani, bukan konsep Yahudi. Sadarilah itu, sadarilah itu. Yang datang mengajarkan di Nusantara ini tentang kekristenan itu bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang Barat, penyembah dewa-dewa Roma Yunani dalam nama Yesus Kristus. Pahami itu, sadari itu. Saya kira cukup demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan saudara Darel tidak lagi menjadi karet, tapi menjadi bubur. Demikian. Masolang generasi Ju. Kau kan? Iyalah, apalah mau bilang nggak telawan kau, karet kali lidahmu cuma nggak bisa kau kasih kesempatan. Kabur lagi. Kebenaran itu pahit, kawan. Kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Makanya Al-Quran itu mengatakan kepada kami umat Islam, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Kami bukan membenci. Bukan. Kami tidak membenci kalian. Kata Al-Quran, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu orang-orang kafir. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, juga mengunci penglihatan mereka, dan mereka dapat azab yang sangat berat. Walahum azabun azim. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu yang Anda harus paham, bahwa kami umat Islam beriman kepada Allah dan hari akhir. Kau juga mengatakan itu, beriman kepada Agnostos Theos, dewa yang tidak itu Tuhannya Abraham. Pret. Dan kami juga beriman kepada hari kebangkitan. Pret. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang beriman. Kalian hanya mengotori mulut kalian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati kalian. Kenapa demikian? Karena kalian tidak menggunakan akal sehat. Maka Al-Quran menjelaskan bahwasanya kalian memang pantas untuk sesat. Kalian memang pantas kemudian untuk sesat. Kenapa? Karena kalian tidak menggunakan akal sehat. Manusia itu terdiri dari 2 kelompok, kata Al-Quran. Bahwa kita manusia ini terdiri dari 2 kelompok, itu disebabkan karena kita sendiri. Kita yang memilih jalan kita sendiri, bukan Tuhan yang menetapkan jalan kita. Kita dikasih jalan oleh Allah. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia diberi Allah petunjuk. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal sehat. Dan sebagian lagi pantas untuk sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Mereka beragama, mereka punya keyakinan, mereka mengatakan ini adalah petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini adalah petunjuk Tuhan yang benar. Apa itu? Menyembah Kristus. Pret. Mana dalilnya? Mana ajaran Yesus untuk menyembah dirinya? Mana firman Tuhan Elohim yang datang kepada baginda Nabi Musa alaihissalam? Mana dalilnya? Bahwa ajaran yang mendapatkan petunjuk adalah menyembah oknum yang bernama Kristus. Mana dalil? Tak ada dalil. Tak ada dalil.
Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalian menyangka bahwasanya kalian mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Al-Quran menyeru kepada seluruh umat manusia, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, jangan lagi kamu kemudian mau disesatkan oleh iblis sebagaimana iblis kemudian menyesatkan ayah ibu kalian. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma yuriyahuma sawatihima. Jangan, kalau Adam alaihissalam kemudian jatuh dari surga, keluar dari surga hanya gara-gara satu perintah, jangan makan, cuma satu. Lalu bagaimana mereka yang makan semua apa yang dilarang oleh Tuhan? Sekira begitu saudara-saudaraku, ya anak-anak sekalian yang mau belajar apologetika Islam, apologet Kristen, wajib hukumnya kalian membekali diri kalian dengan materi-materi seperti ini. Bahwa Paulus ketika kembali ke Yerusalem, Paulusnya bertobat dari mengajarkan makan babi, mengajarkan tidak bersunat. Dalil Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Jadi kita tidak mengada-ngada. Saya kira begitu. Silakan diambil alih. Makasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Firman. Wah, Bang berlogika. Sama-sama Bang. Lanjut. Langsung turun dua-duanya. Luar biasa. Mana lagi nih? Siapa yang mau naik? Wah, yang muslim tahan dulu lah. Ntar saya undang lagi Bang, sabar Bang ya. Siapa? Bang Raja Debat. Monitor Bang Raja Debat. Oh ini si Josan. Ada Josan Bang. Oke, selamat siang Bro Josan. Silakan berdiskusi dengan santun, dengan elok ya. Silakan Bro Josan, buka mic-nya, jangan ditutup mic-nya. Bro Josun. Selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya, oke. Silakan Bro Jason. Enggak sih, saya hanya mau tanya, tapi di luar konteks keagamaan bisa ya? Boleh. Gimana Pak nih? Suma, selamat pagi, Oh, ya. Selamat siang Pak Suma. Oke. Iya, selamat siang. Ya Pak Suma, bagaimana ini di luar konteks keagamaan ya? Iya. Rezeki itu memang sudah diatur ya sama Tuhan ya kepada setiap manusia. Tetapi bagaimana tips dari Bang Suma agar orang itu bisa hidup dengan sejahtera dalam konteks ini di luar keagamaan ya Pak? Baik, terima kasih Pak Suma. Apa ini? Saya belum nangkap, Bang. Gimana maksudnya gimana? Begini Pak. Ya. Orang hidup itu kan butuh proses ya Pak. Betul. Dia untuk mencapai suatu kesuksesan, cita-cita atau apapun itu kan butuh kesuksesan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak, bagaimana supaya orang itu bisa memenuhi ekspektasinya untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga separuh keinginan. Saya nggak bisa bilang semua keinginan karena apa? Kalau kita berbicara semua keinginan, manusia itu belum tentu tidak akan puas dengan apa yang ada, gitu loh. Gitu Pak Zuma. Iya. Jadi betapa banyak orang kemudian yang mencapai puncak kejayaan materi, pendidikan, ekonomi, politik, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya mereka merasa hampa. Kenapa? Karena ada ruang kosong yang tidak terisi di dalam hatinya. Apa itu? Bertuhan kepada Sang Khalik yang telah mengadakan dirinya di atas muka bumi ini. Maka suksesnya ketika manusia itu bisa dikatakan sukses, ketika manusia itu bisa mendudukkan dirinya sebagai hamba kepada Tuhan yang betul. Orang yang kemudian sampai kepada level ini, materi bukan ukuran, harta bukan ukuran, tahta bukan ukuran, wanita bukan ukuran. Tapi yang menjadi kemudian acuan kepuasan keberhasilan hidupnya adalah ketika dia mampu memanage dirinya untuk kemudian tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang betul. Maka dalam kisi-kisi ini, orang yang berhasil menata hidupnya
adalah orang yang bisa mendudukkan kemudian bahwa manusia itu adalah makhluk, dan di ufuk yang berbeda Tuhan itu adalah Khalik yang tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan ruang. Ini orang yang selalu menjaga kemudian marwah hidupnya sebagai manusia. Langkahnya tertata, ucapannya tertata, perbuatannya tertata, langkahnya tertata. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Tuhannya. Ketika dia kaya, yang ada dalam benaknya infak, sedekah, membantu si miskin. Ketika dia sakit, yang ada kemudian senyum, karena menganggap ini adalah penggugur dosanya. Tak ada ruang negatif dalam hidupnya. Itulah orang yang sukses dalam hidup. Ketika dia beragama, jaminan agamanya tentang keselamatannya nyata, absolut, konkret, tertata, sistematis, dan bukan sebuah ilusi. Ketika kemudian dia menjadi seorang ayah, maka dia menjalankan posisinya sebagai ayah untuk menuntun keluarganya agar terhindar dari kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Ketika dia menjadi seorang pegawai, maka dia menjadi seorang pegawai yang taat kepada pimpinannya dan tunduk kepada Tuhannya, sehingga dia yang ada dalam hidupnya hanya senyum, bahagia, dan kemudian sejahtera. Itu hanya bisa didapatkan dalam dinul Islam. Makanya Anda lihat ke barat, kurang apa kehidupan ekonomi mereka, kurang apa kehidupan strata kehidupan manusia di barat, kurang apa? Tapi ujung-ujungnya mereka hampa, bukan? Ujung-ujungnya mereka meninggalkan rumah ibadah, bukan? Kenapa? Karena di situ nggak ada Tuhan mereka temukan. Yang mereka temukan hanya ilusi, halusinasi, khurafat. Sedangkan di luar sana, di ufuk sana, ada yang kokoh memperjuangkan kemudian tali agama Tuhan yang sampai ke langit. Hukum-hukumnya tidak pernah berubah 1400 tahun silam. Mereka lirik, ini ada apa ini? Ada apa di ufuk timur sana? Ada apa? Lama kemudian mereka berenung, ternyata kehidupan duniawi sifatnya hanya semu dan sementara, hanya merupakan senda gurau biasa. Yang benar adalah ketika orang itu mampu mendudukkan dirinya sebagai hamba dan hidup rukun dalam keadaannya dalam pangkuan ilahi. Itu baru bahagia. Itu baru sukses. Ketika sedikit-sedikit ada Allah, sedikit-sedikit ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, itu baru kehidupan yang sukses. Sekarang kalau saya mengatakan ada Yesus, ada Yesus, itu mah cerita 2000 tahun yang lalu. Ada Yesus, itu pun cuma di sana. Tapi bagaimana cerita yang kita bisa menghadirkan? Dia sosok manusia, dia makhluk, dia ciptaan, tak berdaya kemudian. Tidak memuaskan batin kita. Apa yang terjadi? Lahirlah yang disebut kecemburuan akidah. Satu hal sebelum saya akhiri. Apa bukti bahwa antara Islam dan Kristen itu ada kecemburuan akidah? Umat Islam tidak pernah membuat blog di internet, tidak pernah membuat kemudian link, tidak pernah membuat tulisan-tulisan yang mengatasnamakan Kristen tapi isinya Islam, atau mengatasnamakan Islam tapi isinya Kristen. Satu, umat Islam tidak pernah membuat buku itu untuk menjebak orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Umat Islam tidak pernah tampil berpura-pura menjadi pendeta untuk sekedar untuk menyesatkan orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Umat Islam tidak pernah menerjemahkan Al-Quran kitabnya untuk seakan-akan seperti kitabnya orang di luar Islam, supaya orang di luar Islam bisa masuk dalam Islam. Orang Islam tidak perlu mendirikan sebuah sekolah untuk mempelajari tentang kristenisasi agar orang-orang Islam bisa melancarkan aksi memualafkan kemudian. Tak ada. Kenapa? Karena dalam ajaran agama Islam tak ada yang disebut kecemburuan akidah. Apa yang bisa kami cemburukan dari kalian? Kalian menyembah tiga Tuhan, kalian menyembah makhluk Tuhan, kalian menyembah kepada sosok yang kami kenal sebagai ciptaan Tuhan, utusan Tuhan, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan. Kalian mengkitabkan sebuah kitab yang dikatakan kitab kami sebagai tulisan manusia-manusia biasa. Apa yang membuat kami cemburu? Tak ada. Yang ada adalah kasihan. Sebaliknya, di sisi yang berbeda, kalian cemburu melihat umat Islam ketika ada lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bisnis berhenti, semua jabatan hilang, semua pangkat hilang, semua upaya hilang, semua menjadi lemah di hadapan Tuhan. Mereka berbondong-bondong masuk masjid, sujud di hadapan Tuhannya, cemburu. Pada bulan puasa,
Kami berbondong-bondong meramaikan pasar, meramaikan mal-mal untuk belanja dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terjadi 30 hari lamanya. Apa yang terjadi? Kecemburuan akidah. Ketika kitab suci kami masih melantunkan original teksnya, kalian malah sibuk revisi terjemahan, revisi terjemahan, revisi terjemahan. Kecemburuan akidah. Ketika kemudian umat Islam sibuk membacakan Al-Quran, menanamkan akidah Al-Quran kepada anak-anaknya, kalian justru sibuk kemudian merevisi terjemahan dan menggunakan istilah-istilah Bible yang bersumber dari Al-Quran. Kecemburuan akidah. Kalian melihat kami merayakan Idul Fitri, Idul Adha, kurban-kurban yang kami persembahkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi-Nabi, bahkan yang ada tertulis dalam kitabmu. Sementara kalian Natalan, kalian Tahun Baruan, kalian kemudian memperingati ajaran-ajaran dalam agama Kristen kalian. Di dalam kitab kalian tak ada, kosong ajaran itu. Yang terjadi Banyak muncul kali lagi cakap kecemburuan akidah. Jadi saudara, umat Islam itu puas dengan agamanya. Kitab sucinya dikenal oleh pembawa agamanya, pencipta langit dan bumi yang disembah juga mengenal Qur'annya, segala aspek yang menjadi tuntunan, runutan, hasil daripada keislaman seseorang, semuanya mendapatkan legitimasi dan validasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang mereka sembah, dan juga utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Puas kami dalam Islam ini, tak ada kecemburuan akidah. Sedangkan kalian, tengoklah, kalian menuhankan sosok Kristus. Adakah Kristus yang disebut Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Kalian ibadah minggu. Adakah Yesus kemudian mengajarkan ibadah minggu? Kalian makan babi. Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Kalian kemudian percaya kepada Paulus. Adakah Yesus mengenal Paulus? Semua yang kalian lakukan sebagai rutinitas ibadah sama sekali melahirkan bukan ketenangan, tapi yang ada adalah kecemburuan akidah. Maka yang muncul pada endingnya adalah Kristen selalu berusaha untuk memurtadkan umat Islam, sedangkan umat Islam selonong boy duduk di teras rumah, minum kopi sambil kipas-kipas membaca Al-Quran tanpa harus menjadi berpura-pura Kristen untuk mengislamkan orang Kristen. Subhanallah. Itulah fakta kebahagiaan. Jadi pencapaian kehidupan manusia hanya bisa ditemukan melalui dinul Islam, ajaran Islam. Allahu Akbar. Silakan. Ngomong terus kau. Tapi kan kau disuruh bertanya, saya disuruh menjelaskan. Ya ngomonglah. Tapi kan Islam disebarkan dengan pedang. Saudaraku. Loh, kata ustadzmu. Betul. Betul Ya, itu. Betul. Saya jelaskan. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang, apakah ajarannya kemudian langgang sampai hari ini? Tidak. Yesus datang. Apakah ajaran Yesus langgang sampai hari ini? Tidak. Yang ajaran Musa dengan pedang. Kisah para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi akan diutus oleh pencipta langit dan bumi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi dan akan terjadi. Apa itu? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh, akan dibasmi, akan dilenyapkan. Kenapa? Nabi Musa ketika ada yang menghalang di depannya, Nabi Musa diperintahkan, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di hadapanmu. Kepung. Kenapa bisa demikian? Karena manusia cenderung kepada kesesatan. Maka untuk menegakkan kebenaran perlu jihad, perlu perjuangan, juang dengan tenaga, juang dengan ekonomi, juang dengan waktu, juang dengan pemikiran, juang dengan berdialog seperti ini. Karena kalau tidak, maka iblis akan berkuasa atas kebenaran. Ingat, iblis selalu ingin menghancurkan kebenaran. Maka harus ada yang menegakkan kebenaran itu agar iblis itu bisa dikebiri, bisa habis, bisa minoritas, bisa hancur, bisa tergulung, dan bisa kemudian terhapuskan di bumi pertiwi ini. Itu jelas itu. Jadi kalau Islam harus ditegakkan memang. Faktanya sekarang, sabar dulu, 10 detik. Faktanya sekarang, 10 detik. Faktanya sekarang adalah, Anda boleh ngomong nanti 4 jam atau 2 tahun berturut-turut tanpa ada yang mengganti. Dengarkan, faktanya sekarang, ketika Nusantara ini sepi dengan Islam, sepi dengan Kristen, yang ada hanyalah ajaran politeisme atau ajaran animisme. Islam datang ke Nusantara, memeluk Nusantara dengan kasih sayang, dengan lembut. Islam datang melalui pedagang-pedagang Jazirah Arab. Lembut Islam, Nusantara menjadi mayoritas Islam. Bandingkan Kristen, datang ke Nusantara nih dengan cara apa? Pedang.
penjajahan, pembunuhan, penekanan, teror. Dimiskinkan orang Nusantara ini, dibodohkan kemudian orang Nusantara ini, ditakutkan mencekam orang Nusantara ini, baru kemudian mengutus para misionaris untuk memurtadkan menjadi Kristen. Itu fakta real, itu real, itu real. Tidak bisa kemudian saudara grid bantah. Demikian. Majapahit dan Kerajaan Sunda itu gimana? Itu siapa yang membuat mereka hancur, Pak? Itu politik. Iya, itu politik di antara kerajaan. Itu politik antar kerajaan. Tapi yang pasti kemudian mereka damai sejahtera setelah memeluk Islam. Apa? Coba dijelaskan. Kerajaan Sunda, Kerajaan Majapahit itu mereka kemudian sebelum Islam datang mereka sudah berperang. Ya, saya bertanya, siapa yang hancurkan, Pak? Yang hancurkan itu ego mereka, politik mereka. Tetapi mereka kemudian bukan dihancurkan karena dinul Islam. Bukan Islam yang datang yang menghancurkan mereka. Justru mereka menjadi kerajaan damai sentosa ketika mereka memeluk ajaran agama Islam. Itu fakta, itu real. Nah, sebaliknya ada ruang yang terpisah. Apa itu? Setelah kemudian Kristen masuk ke Nusantara, Katolik masuk ke Nusantara, dia melalui apa? Peperangan, pembunuhan, jutaan wanita menjadi janda dibuatnya, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya. Kapan itu, Pak? Itu fakta. 350 tahun lamanya. Apa yang diwariskan? Apa yang diwariskan kemudian penjajah yang beragama Kristen? Gereja, apalagi lembaga Bible, apalagi Kristen, apalagi konsep Katolik. Itu yang diwariskan oleh penjajah. Terus ilmu juga jangan lupa. Seperti rel kereta ilmu itu tanpa penjajah juga orang sudah paham ilmu. Itu yang Anda harus paham. Ya. Sekarang boleh nggak saya balik bertanya? Giliran saya boleh bertanya nggak? Pak Suma, fokus dengan apa yang saya tanyakan tadi. Saya sudah menjawab itu, sekaligus menjawab saudara Grid. Dah. Sekarang boleh nggak saya balik nanya? Sabar Pak Suma, izin Pak. Saya ini nih. Tadi saya bertanya di luar konteks keagamaan. Ya sama. Saya mengurai juga di luar konteks. Saya secara keseluruhan. Hanya karena saya seorang Muslim, tak ada sisi di luar hidup saya yang bisa terlepas dari agama saya. Itulah Islam. Oke, berarti itu begini. Saya boleh balik nanya? Enggak. Gini Pak. Oh, enggak boleh. Ini profesi, Pak. Bukan saya enggak boleh saya balik nanya. Oke. Sabar, Pak. Sabar. Apakah Bapak membahas agama ini itu profesi ya? Islam diajarkan menyeru. Bukan, saya tanya Anda. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah. Maka umat Islam semuanya profesinya adalah menyeru kepada manusia agar selamat. Sama seperti ajaran makhluk yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur. Sama itu, amanat agung katanya. Anda selalu dikatakan gurunda. Saya mau tanya, Anda ini gurunda. Orang-orang menyebut saya gurunda, orang-orang yang menyebut aku itu. Aku tidak pernah mengatakan diriku adalah guru. Tapi bagi orang Kristen, aku bukanlah seorang guru. Aku adalah master di atas segala master. Ya itu maksudnya profesi. Ya, betul. Oh, profesi. Makanya itu saya mau bertanya. Saya penginjil jalanan. Kenapa? Saya boleh bertanya? Gitu. Gini Pak, sabar dong. Ketakutan kali ditanya. Ya, untuk cara sukses Pak. Pak Sunda itu seperti apa gitu? Ya kan tadi itu. Gini. Sukses. Udah sukses. Alhamdulillah. Sorry. Gini. Maksudnya Pak itu kan sekarang sudah bisa beli mobil mewah, ya kan Pak Suma? Itu maksudnya gimana supaya yang lain juga bisa seperti Pak gitu. Ya usaha dong. Usaha, ikhtiar, doa. Usaha, jangan bermimpi. Bukan jangan bermimpi masuk surga tapi tak ada usaha. Hanya dengan mengatakan halilintar masuk surga itu mimpi. Usaha, bekerja, usaha jangan tidur. Profesi itu kan dijalankan itu kan untuk menghasilkan sesuatu income. Jadi Pak ini kan ngomong kan ini koin kan masuk terus nih kan. Itu jangan bilang kalau dari koin. Jangan bilang kalau koin, memalukan itu. Saya dari SD kelas 5, orang tua saya sudah membidik betis dan paha saya untuk berdiri menjadi seorang pebisnis. Oke.
Pak, izin tanya Saya Pak. pengusaha dari kecil. Wah, saya ngerti. Apa yang Pak lakukan ini apakah perpuluhan tidak? Bentuk Oh, perpuluhan? enggak ada perpuluhan. Saya Iya, dari Pak. Facebook, Saya mau tanya, dari Pak. Facebook, dari tahun 2018, 2008, saya sudah berkarya di bidang ini. Tak ada duit. Saya masuk di TikTok juga karena sudah ada, tak ada lagi Oten di Zoom. Ini kalau misalnya ada lagi aplikasi baru, tempat para penghujat nongkrong, saya akan tinggalkan TikTok dan akan ikut ke sono. Saya di Facebook, setelah penghujat di Facebook. Saya ke Zoom, setelah penghujat di Zoom. Saya diajak teman-teman masuk ke TikTok setelah menemukan para misionaris laknat ada di TikTok. Pahami Oke, itu. Pak Suma, Besok hari gini, kalau gini. kalian bikin Gini, aplikasi gini. baru, saya akan pindah lagi ke sana. Gini Pak Ini Suma, yang saya mau dimaksud bertanya. kecemburuan akidah. Tapi berubah sekarang kecemburuan ekonomi sekarang nih. Bukan sekarang gini. Ada Pak gitu. Oh, gini Pak, gini Pak. Saya boleh tanya enggak? Enggak, maksudnya gini Pak, kita kan mau belajar dari Pak nih. Pak ini kan sudah sampai disematkan gurunda, maka saya tanya kan Pak bilang ini profesi ya kan. Ya kita juga bisa melakukan itu dengan membuat bahan-bahan, mencari kajian dari kitab-kitab yang ada ya, baik dari Alkitab, Al-Quran, bisa aja Pak gitu Pak. Tetapi gini Pak, apakah itu dilakukan dengan suatu kejujuran? Apakah itu benar dilakukan untuk benar-benar meluruskan ataukah untuk mengejar materi? Nah, jika itu sudah profesi, berarti itu sudah berkaitan dengan materi. Begitu Pak. Kalau saya kemudian tidak menggunakan Al-Quran sebagai dalil, Bible sebagai dalil, kemungkinan Anda bisa ngomong seperti itu. Tapi pada faktanya, pada prinsipnya, apa yang saya lakukan ini karena niat Allah. Ingin menyelamatkan orang-orang saudara-saudara saya yang tersesat. Anda tidak kasih saya koin juga enggak apa-apa. Lagian juga saya tidak pernah minta koin. Dan yang memberikan koin juga adalah umat Islam, bukan orang Kristen. Mereka memberi ikhlas. Jadi bukan karena itu. Saya bicara dari jam 7 subuh, jam 7 pagi, sampai jam 3 subuh, bahkan jam 4 subuh. Anda bayar saya 50.000. Sementara saya pebisnis. Saya properti bisnisnya, saya developer, saya pengembang. Ratusan rumah saya harus jual. Iya, ngerti Pak. Nah itu dia makanya, jangan melarikan ke arah bisnis. Ini mah cemburu ekonomi jadinya. Bukan cemburu gini. Kan di apa medsos ini kan dikenal Zuma sama siapa namanya tuh Edis ya, Edis TV, dua orang nih. Nah, Zuma sama Edis. Nah, Zuma sama Edis ini kan dikenal. Jadi gini Pak, maksud saya bagaimana kalian berdua ini? Apakah kalian berdua ini jangan sama-samakan saya dengan Edis, nggak level. Udah izin Bang Zuma. Jadi Saya kalau mau koin saya tinggal ngomong sama netizen. Ini ada 1.200. Teman-teman sekalian, saya mau beli obat. Tolong kirim gift. Cuman ngomong kayak gitu berhamburan gift. Tapi apakah pernah saya lakukan itu? Pernah nggak saya lakukan itu? Nggak pernah saya lakukan itu. Oke, sekarang gini, saya minta sama Pak Suma. Tolong dong nih, coba dibuatin sampai 2.000 nih koin saya, coba. Bisa nggak? Oh, saya nggak begitu. Saya bukan Edis. Saya bukan kalian. Saya bukan kalian yang menggunakan akun bodong mengatasnamakan Bang Zuma. Berapa banyak akun dari Oten namanya Bang Zuma? Untuk apa? Menipu orang. Menipu kemudian orang supaya dapatkan gift. Pura-pura jadi Muslim, pura-pura jadi Bang Zuma demi untuk dapatkan gift. Itu di kalian. Di saya enggak. Bukan begitu caranya. Mau tahu? Anak yatim piatu yang saya besarkan dari nol, itu ada 14 orang sekarang nih. Belum lagi di MMCI. Ada puluhan orang di sana yang harus makan. Belum lagi tukang di perumahan saya itu ada puluhan yang harus makan di sana. Terus saya di sini cari koin gitu. Cari koin untuk menghidupi orang ratusan yang makan dari tangan saya. Izin Bang Zuma. Aneh. Josun, kamu niatnya diskusi apa enggak? Kamu enggak diskusi di sini. Iya, silakan diskusi. Saya balik nanya, kalau diskusi saya balik nanya. Boleh gini. Nggak usah omong-omong tentang kebaikan kita, Pak. Nggak usah, itu saya lawan, Pak. Kamu yang bertanya.